Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah Minggu Raya pada hari ini. Namun sebelumnya kita akan bersatu sedang untuk mempersiapkan hati kita untuk kita memuji muliakan nama Tuhan. Jemaat kami undang berdiri. Kita akan bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai yang kedua. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabur dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa memberkati kami untuk kami boleh menjalani segenap kehidupan kami di minggu-minggu yang boleh kami jalani oleh karena penyertaan kuat kuasa Roh Kudus-Mu saja. Juga pada minggu ini ya Tuhan kami boleh berkumpul kembali untuk beribadah. Biarlah kiranya ibadah ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu oleh karena penyertaan kuat kuasa Roh Kudus-Mu saja. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus ibadah ini dihabiskan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun kita akan sambut firman Tuhan dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 51 ayat 1 sampai yang ketiga. Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas rangkaian ibadah yang boleh berjalan ya Tuhan. Juga pada saat ini kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Bukakanlah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan mengerti, juga mengerti serta melakukan firman Tuhan. Biarlah Engkau berkati bibir mulut hamba-Mu, apa yang hamba sampaikan yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan meteraikan itu dalam hati setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan waktu perenungan firman Tuhan pada saat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan sekalian. Lebih semangat lagi. Shalom. Ya. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah minggu pada saat ini. Semuanya dalam keadaan yang baik. Amin. Ya. Tentunya dalam keadaan sekarang kita berkumpul dengan segala keterbatasan, tetapi dengan adanya teknologi dan juga bantuan dari ilmu pengetahuan, kita bisa menjangkau rumah ke rumah melalui video maupun media lainnya. Juga pada saat ini jemaat Tuhan, puji Tuhan, ada beberapa yang bisa hadir untuk bisa beribadah bersama-sama. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi oleh karena penyertaan Tuhan. Amin. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini terpilih dari kitab Yohanes. Dari kitab Kisah Para Rasul. Dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-14. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini, Rasul-Rasul Menanti-Nanti. Saya akan bacakan bagi kita semua Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-14, demikian firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dan dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Puji Tuhan, yang menjadi bagian kunci dari firman Tuhan pada saat ini adalah di ayatnya yang ke-14. Saya akan baca sekali lagi buat kita. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya, tema firman Tuhan sesuai dengan bagian ini yaitu adalah bertekun dan bersehati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bertekun dan bersehati ini adalah dua kata yang sebetulnya saling melengkapi dalam persekutuan orang-orang percaya, terutama orang-orang percaya mula-mula pada waktu itu. Kenapa? Seperti yang kita ketahui bahwa Kamis yang lalu kita sudah memperingati bersama Yesus naik ke dalam kerajaan surga. Bahwa kenaikan itu bukanlah kenaikan yang terjadi sembunyi-sembunyi, bukan kejadian yang dirahasiakan, melainkan disaksikan oleh banyak orang. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa setelah kenaikan itu, bahwa orang-orang percaya yaitu murid-murid Yesus setelah dari kota kudus Yerusalem, mereka kemudian kembali. Mereka dari perjalanan itu kemudian dikatakan hanya seperjalanan sabat jauhnya, berarti kira-kira sekitar 1 mil begitu ya, mereka melakukan perjalanan dari tempat mereka berangkat. Nah, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, bahwa hal ini terjadi oleh karena mereka menanti-nantikan akan janji Tuhan, akan pencurahan Roh Kudus yang nanti kita akan peringati pada hari Pentakosta, hari ke-50 nanti. Nah, pada bagian ini juga adalah bagian yang ditulis oleh Lukas, di mana Lukas juga menggambarkan ketika Injil
mulai disebarkan dari kota kudus Yerusalem ke bangsa-bangsa yang lain. Dan para rasul di sana berjuang begitu susah payah, dalam artian kalau manusia bilang itu susah payah, tapi buat mereka lakukan itu dengan senang hati. Kenapa? Karena mereka melakukannya seperti untuk Tuhan. Mereka merasakan akan hadirat Tuhan walaupun mereka melihat Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tetapi itu justru menambah sukacita mereka untuk terus bersekutu dan bersahati. Saudara sekalian, bagian ini mengingatkan saya juga tentang perkataan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Yaitu dalam kitab Yohanes pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-22, di sana dikatakan bahwa akan tiba saatnya bahwa keselamatan itu datang dari orang Yahudi. Dan hal itu digenapi dimulai dari saat ini, yaitu saat ketika Yesus sudah naik ke surga. Sebab ketika Yesus sudah naik ke surga, maka keselamatan itu yang ditolak oleh orang-orang Israel sendiri, oleh orang-orang Yahudi sendiri yang kepadanya mereka Tuhan sebetulnya mau datang, tapi mereka menolak Tuhan. Maka kemudian Injil itu mulai dikabarkan ke bangsa-bangsa yang lain. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa sesungguhnya Tuhan tidak hanya mengasihi orang Israel saja, tetapi juga mengasihi semua bangsa. Amin. Karena bagian tadi Yohanes pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-22 itu juga disampaikan Yesus kepada perempuan Samaria. Yang kemudian perempuan Samaria itu memanggil orang-orang di desanya dan mengatakan bahwa, "Hei, aku melihat nabi, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat." Kemudian Yesus pun diundang untuk datang tinggal bersama mereka beberapa hari, dan kemudian semakin banyak orang-orang Samaria yang percaya. Jadi Yesus juga memberitakan Injil sebetulnya bukan hanya untuk orang Yahudi. Memang ada seorang wanita yang datang memohon supaya anaknya disembuhkan. Kemudian Tuhan Yesus bilang, tidak baik memberikan roti kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab juga, "Ya Tuhan, tapi anjing itu mengambil remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Kemudian Yesus pun berkata, "Sungguh besar imanmu, ibu, jadilah seperti yang engkau kehendaki." Nah, saudara-saudara sekalian, ini menunjukkan bahwa anugerah keselamatan itu diberikan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, bukan hanya untuk orang-orang Israel, tetapi juga bagi kita Israel rohani. Amin. Karena 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat yang ke-9 dan seterusnya di sana dikatakan bahwa kamu adalah bangsa yang kekal, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Orang yang sudah dikuduskan, dipisahkan oleh Tuhan. Untuk apa? Dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang punya hak atas kerajaan Allah, untuk bisa menjadi warga negara kerajaan Allah, bukan hanya lagi menjadi warga negara Indonesia. Kalau kita bisa jadi warga negara Indonesia itu sudah luar biasa. Kenapa? Karena Indonesia itu punya banyak kekayaan. Dan hari ini kita juga dijanjikan oleh Tuhan, dan inilah janji yang ya dan amin, yaitu janji keselamatan. Untuk kita bisa mendapatkan janji keselamatan itu, bahwa kita adalah imamat yang rajani, bahwa kita juga layak untuk mendapatkan keselamatan yang juga tadinya diberikan hanya untuk bangsa Israel, tapi juga kemudian sekarang diberikan kepada kita, maka kita juga bisa melihat dalam bagian ini, yaitu kita harus memiliki seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-14, yaitu mereka semua bertekun. Amin. Bertekun. Kalau kita bicara tentang bertekun, kita lempar dulu ke lawan katanya. Lawan katanya dari bertekun adalah malas-malasan, begitu ya. Lawan kata dari bertekun adalah malas-malasan. Orang yang bertekun pastinya tidak malas-malasan. Barang siapa yang masih merasa malas, masih merasa enggan, masih merasa segan, masih merasa ragu, masih merasa menimbang-nimbang untuk menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan, maka itu menjadi gejala, begitu ya, menjadi tanda-tanda, bukan tanda-tanda dari C19 ya, tetapi menjadi tanda-tanda bahwa kita orang yang tidak bertekun. Karena itu saudara-saudara, jika kita mau menunjukkan bahwa kita orang yang bertekun, apa itu tekun? Tekun adalah sifat atau tindakan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus hingga selesai. Amin. Jadi suatu tindakan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, terus-menerus hingga selesai. Kalau kita melakukan sesuatu dengan bilang, "Oh, saya orangnya tekun," tapi berhenti di tengah jalan, maka kita tidak tekun. "Oh, saya orangnya tekun," tapi saya mengerjakannya malas-malasan, saya mengerjakannya ogah-ogahan, maka kita sebetulnya bukan orang yang bertekun.
Oh, saya orang yang bertekun, tapi saya tidak menyelesaikan pekerjaan saya, menunda-nunda pekerjaan saya, maka kita belum bertekun. Begitu juga dengan melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, yaitu pada hari ini kita bisa berkesempatan untuk berdoa dan bersekutu. Marilah kita berdoa dan bersekutu secara terus-menerus. Dan perjuangan iman kita bukan hanya perjuangan iman saat hari Minggu saja. Amin. Perjuangan iman kita bahkan ketika kita keluar dari gedung gereja, keluar dari rumah kita, keluar dari zona nyaman kita, dan kita tetap bertekun untuk melakukan segala sesuatu sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Amin. Bukan seperti untuk manusia. Kalau untuk manusia, manusia pasti mengecewakan kita. Tapi untuk Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa. Mungkin kitanya yang kecewa, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Karena manusia bisa saja melihat yang sudah benar pun bisa jadi salah. Karena itu marilah kita bertekun terus-menerus. Dan perjuangan iman kita berujung di mana? Berujung hingga pada tutup usia. Artinya apa? Barang siapa masih memiliki kehidupan, maka Rasul Paulus juga bilang bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Jadi kalau kita hidup di dalam dunia ini berarti adalah kesempatan. Lagunya itu legendaris begitu ya. Hidup ini adalah kesempatan. Tapi waktu kita hidup bersungguh-sungguh, bukan hidupnya malas-malasan, bukan hidupnya enggan, bukan hidupnya ragu-ragu melakukan kehendak Tuhan, melainkan tetap setia hingga akhir usia. Dan saudara-saudara, selanjutnya bahwa orang yang sungguh-sungguh adalah orang yang juga melakukan hingga selesai. Jadi kalau dibilang Rasul Paulus juga bahwa perjuanganku sudah sampai di akhirnya dan aku mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Kalau mengakhiri pertandingan dengan baik berarti sampai di garis finish, tidak macet di tengah jalan, tidak menyerah di tengah jalan, tidak kemudian berhenti berjuang di tengah jalan. Walaupun memang kalau pertandingan ya ada lawannya, kita tidak mungkin semuanya bisa menang. Kalau namanya pertandingan pasti ada yang kalah. Nah, pertanyaannya apakah kita mau menyelesaikan pertandingan sebagai orang yang kalah atau menyelesaikan pertandingan sebagai orang yang menang? Kalau kita mau menang, maka berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Kuasailah diri kita dengan segala upaya kita. Sehingga tidak ada lagi yang menjadi alasan, wah kemarin saya kurang sungguh-sungguh, wah kemarin saya sebetulnya masih bisa lebih baik. Tapi kalau kesempatan sudah berlalu, maka tidak ada lagi kesempatan kedua yang datang dengan cara yang sama. Kalau datang dengan cara yang sama berarti itu anugerah dari Tuhan. Yang kedua, di ayat yang ke-14 Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama di sana dikatakan mereka semua bertekun dengan bersehati. Amin. Bersehati, di sana dilanjutkan dengan berdoa bersama-sama. Nah, ini dia. Di dalam bagian lain dikatakan firman Tuhan, Yesus mengatakan bahwa jika engkau berdoa, 1-2 orang berkumpul bersehati memanggil namaku, aku ada. Nah, berapapun kita yang hadir saat ini, yang bersehati, maka kita akan menjadi sebuah kegerakan yang besar. Sebab kalau kita sehati, kita punya satu misi dan visi yang sama, maka kita akan berjalan beriringan. Kaki kanan dengan kiri, walaupun kiri dan kanan sepatunya beda, mungkin ada yang orang kakinya ukurannya beda kiri dan kanan, tapi kalau mau jalan lurus walaupun yang satu kaki kanan satu kaki kiri, dia harus berjalan beriringan, bergantian. Gak mungkin kaki kanan terus yang jalan, yang bergerak, kaki kirinya tidak bergerak, atau sebaliknya. Maka waktu kita bilang bersehati, koordinasi dari kaki kiri dan kaki kanan harus berjalan beriringan. Tubuh yang lain juga. Kenapa? Walaupun kaki yang berjalan tapi bagian atasnya juga harus menyeimbangkan. Kita bisa lihat bagaimana kalau bayi baru mulai berjalan, dia bisa berdiri aja kita udah senang. Kenapa? Karena untuk menjaga keseimbangan itu juga butuh koordinasi antara yang satu dengan yang lain. Kesehatian itulah yang membuat kita bisa menjaga keseimbangan satu dengan yang lainnya. Kalau kita tidak punya keseimbangan, ya sudah, goncang dan kemudian bisa jatuh. Kalau dalam dunia kesehatan, saya pernah alami sekali, itu ada yang namanya vertigo. Vertigo itu terjadi pada pusat keseimbangan tubuh manusia yang mengakibatkan rasa pusing yang luar biasa di kepala saya. Di kepala kita semua pastinya, karena kita semua punya sistem tubuh yang sama. Nah, saat hal itu terjadi, maka untuk berdiri saja rasanya sudah seperti
mual luar biasa. Mau berdiri saja, jangankan mau berdiri, mau duduk saja itu baru posisi tiduran mau bangun, itu sudah susah sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa keseimbangan, kesehatian yang menjadi gambaran dari firman Tuhan saat ini itu sangat penting. Jika kita tidak punya keseimbangan antara anggota tubuh yang satu dengan yang lain, tidak punya kesehatian antara anggota tubuh Kristus yang satu dengan yang lain, maka itu bisa menjadi hambatan. Mau berjalan saja susah, berdiri saja susah, apalagi untuk bisa berlari dan bertanding di dalam pertandingan iman. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selanjutnya dikatakan di sana bahwa mereka semua bersehati, bertekun di dalam doa. Amin. Jadi barang siapa yang bersehati, bertekun, maka dia juga akan bersehati dan bertekun di dalam hal berdoa. Kalau kita hanya bertekun, bersehati dalam hal yang jasmaniah saja, dalam hal organisasi saja, maka itu bisa menjadi sebuah kendala. Tetapi ketika kita bersehati di dalam doa, artinya kita melibatkan Tuhan. Waktu kita melibatkan Tuhan, kelemahan-kelemahan yang kita punya, segala kekurangan-kekurangan yang kita punya, kita serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya Tuhan kuatkan. Dan barang siapa yang sudah punya kelebihan, sudah punya kemampuan, sudah punya talenta, sudah punya karunia, itu akan diserahkan kepada Tuhan juga untuk menjadi kepujian, kehormatan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga waktu kita mengatakan amin setelah kita berdoa, kita percaya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan juga membuat segala yang kita rencanakan yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan menjadi berhasil. Oh, tapi saya pernah kok mengalami kegagalan padahal saya sudah berdoa. Oh, saya pernah kok mengalami hal yang buruk menurut saya padahal saya sudah berdoa. Apakah itu menunjukkan bahwa doa kita belum cukup sehati? Itu adalah bagian dari jawaban doa juga. Bisa jadi Tuhan sudah sediakan dan pasti Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kita. Waktu kita mengalami kegagalan yang satu, supaya kita mendapatkan keberhasilan di waktu yang lain. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadilah kita orang-orang yang menantikan akan janji kerajaan surga itu. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus juga bilang bahwa nanti Tuhan akan datang kembali. Sebelumnya Tuhan Yesus sudah bilang, aku tidak akan membiarkan engkau seperti seorang anak yatim piatu, melainkan aku akan mengutus Roh Kudus, Roh penghibur. Dialah Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai dan menguatkan kita. Bahkan Rasul Petrus dalam khotbahnya di Serambi Salomo, di dalam Kisah Para Rasul juga, selanjutnya dikatakan dia khotbah, sekali khotbah 3.000 orang bertobat. Kalau sekarang mungkin 3.000 pengkhotbah, khotbahin 1 orang baru dia bertobat. Tapi jika kuasa Tuhan turun, berapapun orang yang dijamah oleh Tuhan, dia pasti akan sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Bahkan Yohanes waktu dia sedang duduk di meja pemungut cukainya, kemudian Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku. Dia tidak bilang AIU, dia langsung berdiri, tinggalkan aktivitasnya, dan kemudian dia mengikut Tuhan Yesus. Simon Petrus juga begitu. Waktu Tuhan bilang, ikutlah aku, kemudian dia tinggalkan jalannya, dia tinggalkan perahunya, dan kemudian mengikut Tuhan. Amin. Ikutlah Tuhan, dan kita akan menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh, bersehati di dalam doa. Biarlah doa dan juga kesehatian kita ini dimulai dari diri kita sendiri, kita serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan kita akan ajak orang-orang di sekitar kita untuk tetap berserah dan berseru pada Tuhan saja, sehingga itu semua menjadi kekuatan peneguhan iman kita, kita saling meneguhkan iman. Kiranya jemaat Tuhan diberkati oleh firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan pada saat ini. Kami percaya bahwa firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang siap untuk menjadi berkat. Sebab dari Yerusalem, dari orang Yahudilah, keselamatan itu datang, yaitu di dalam Kristus Yesus yang kami percaya. Juga Tuhan, kami percaya ketika kami menanti-nantikan janji Tuhan, kami tetap harus bertekun dan bersehati di dalam doa, sehingga ketika kami mau melakukan segala sesuatu, kami bukan melakukannya untuk diri kami sendiri, tetapi melakukannya seperti untuk Tuhan. Dan ketika kami berhasil, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami sadar bahwa Engkaulah Allah yang senantiasa memberkati, menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seutuhnya kehidupan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur.
Amin. Kita telah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan supaya kita bertekun bersama sehati dalam berdoa bersama-sama. Biarlah firman menjadi kekuatan dalam hidup kita. Jemaat kami undang berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan kita akan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita sambut iman rasuli dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 280 1 sampai yang ketiga. Aku percaya. Jemaat yang terkait dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengarkan iman rasuli kita dan kita akan mengumpulkan persembahan, namun persembahan dikumpulkan di rumah kita masing-masing. Dan minggu depan juga masih ada siaran online, kami mohon jemaat untuk dapat mengikuti ibadah untuk minggu depan. Dan marilah kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Jemaat kami undang berdiri, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 346 ayat 1 sampai yang ketiga. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali
kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan bahwa Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami semua, sebab Engkaulah Allah Immanuel. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami telah sampai di penghujung ibadah kami ya Tuhan. Biarlah segala apa yang baik, yang berkenan, puji-pujian yang kami naikkan bagimu ya Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapanmu ya Bapa. Pada saat ini kami juga datang dengan segala gumul dan syafaat kami di hadapanmu ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa-bangsa di dunia, juga terutama bagi bangsa Indonesia yang sedang sama-sama berjuang, berperang melawan virus COVID-19 ya Tuhan, buat virus corona ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati agar setiap lapisan masyarakat, mulai dari pemerintah pusat hingga pada setiap anggota masyarakat di daerah, bahkan setiap kepala keluarga, Tuhan berkati untuk menjadi sebuah sistem kesatuan yang bisa sama-sama mendukung dan mencegah akan terjadinya penyebaran virus corona ini Tuhan. Juga berkatilah akan para pelaku medis ya Tuhan, buat aparat juga yang bertugas untuk mengatur demi tertibnya dan lancarnya akan pencegahan corona ya Tuhan, agar semuanya bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Agar Engkau juga berkati agar mereka senantiasa dalam penyertaan Tuhan, dalam lindungan Tuhan untuk mengatasi segala sesuatunya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini, kiranya Engkau yang memberkati agar juga gereja-gereja Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memutus rantai penyebaran corona ya Tuhan. Agar juga gereja-gereja Tuhan tetap bersekutu dan berharap pada Tuhan saja. Ketika kami bersehati, kami mau bertekun di dalam doa, maka Tuhan juga akan mencurahkan kuasa Tuhan, memberikan mujizat Tuhan, kesembuhan Tuhan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa buat gereja GPKAI secara umum, baik itu majelis umum, majelis daerah, Tuhan berkati ya Tuhan, agar gereja Tuhan GPKAI bisa menjadi saluran berkat. Juga berkati akan GPKAI Reni Jaya secara khusus ya Tuhan, Engkau memberkati agar sidang jemaat Reni Jaya senantiasa berharap pada Tuhan saja. Dan pada kesempatan kali ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang dalam proses pemulihan. Kami berdoa buat Ibu Heri, kami berdoa buat Ibu Sukirno, kami berdoa buat Bapak Budi, berdoa buat Bapak Widyo Sucipto, juga kami berdoa buat Bapak Suparno dalam proses pemulihan mereka semua ya Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan turun atas mereka dan Tuhan juga berikan kesembuhan sempurna bagi mereka semua. Bahkan bagi jemaat Tuhan juga yang tidak kami sebutkan satu persatu, bila mana Engkau dapati mereka dalam keadaan sakit penyakit, Engkau berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Tuhan berkati agar gereja Tuhan, juga jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, baik itu pergumulan sakit penyakit, baik itu pergumulan pekerjaan, Tuhan berkati agar pekerjaan mereka bisa Engkau berikan berkat yang cukup untuk mencukupi segala kebutuhannya, bahkan Engkau berikan kelimpahan ya Tuhan. Tuhan berkati juga bila mana ada anak-anak Tuhan yang dalam proses pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan anak Tuhan yang sudah bekerja, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka semua bisa melakukan aktivitasnya dengan baik. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang bila mana masih berkesempatan untuk melakukan kegiatan aktivitas pekerjaan di luar rumah, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Lindungi setiap mereka dengan bilur-bilur-Mu, agar setiap apapun yang mereka lakukan di luar yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan jadikan berhasil. Tuhan berkatilah juga akan pendeta, majelis jemaat, juga jemaat Tuhan semuanya di dalam gereja ini, agar senantiasa juga saling menguatkan dan meneguhkan hati di dalam Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa juga hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah, baik itu pertemuan online maupun pertemuan ibadah mesbah keluarga di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati, kami mau datang dengan sungguh-sungguh dan dengan segala ucapan syukur, sebab Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seutuhnya pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, bahkan pergumulan yang tidak bisa kami ucapkan di hadapan-Mu ya Bapa, karena kami berdoa dengan tidak sempurna, melainkan oleh karena Engkau mengajarkan doa yang sempurna yang akan kami sampaikan bersama dengan mengucapkan Bapa kami yang di surga.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami pada pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.